Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak yang Bapak banggakan. Barusan kita mendengarkan lagu yang sangat kita kenal, yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, ya. Ya, betul, itu adalah sejarah nyata dari negara kita, bangsa Indonesia, bahwa nenek moyang kita betul-betul adalah seorang pelaut yang tangguh, dan itu tidak diragukan lagi karena dalam sejarah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan juga sudah terdengar gaungnya seluruh dunia bahwa nenek moyang kita sangat kuat mengarungi laut melalui kapal pinisi. Berikut ini kita lihat gambar-gambar contoh kapal-kapal jenis pinisi. Ya, tadi sudah kita lihat contoh-contoh kapal pinisi, kapal yang sebagai penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Baik, silakan nanti ya diteruskan dibaca sejarah tentang terbentuknya kapal pinisi ini yang sangat kuat ya, mengarungi lautan ya, samudra. Silakan nanti dibaca sejarahnya sampai selesai. Seperti biasa kita akan belajar untuk menentukan ide pokok. Ide pokok itu ada dalam sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Ingat, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, nanti kamu tentukan setiap paragrafnya ide pokoknya apa saja. Sebagai contoh sudah disampaikan tadi di paragraf 1. Ya, tentukan nanti paragraf dari setiap, maksudnya tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Silakan nanti diteruskan seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Dikasih contoh ya, yang paragraf 1 silakan nanti dituliskan, paragraf kedua dan seterusnya. Ya, kembali kita membaca pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Jadi Indonesia itu memiliki pulau yang sangat banyak ya. Di catatan ini 13.000-an pulau ya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Ya, ciri 1.
keragaman budaya bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk Indonesia dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk ya, utama ya. Kemudian ciri berikutnya adalah keberagaman bahasa. Indonesia masuk dalam kumpulan rumpun bahasa Austronesia, Australia, Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 rumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Austronesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Silakan ya, Dokter. Yang ciri ketiga, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Ciri keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau pertunjukan seni rupa dan sebagainya. Ya, silakan nanti dibaca ya untuk dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Nanti diteruskan dibaca ya. Ayo kita mengamati. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Oke, kita lihat gambar yang sebelah sini. Keroncong ya, keroncong. Apakah ini asli maksudnya budaya asli Indonesia atau campuran atau serapan atau leburan atau ada pengaruh dari luar negeri? Ini adalah campuran. Jadi keroncong itu aslinya dari Portugis ya. Portugis ya. Jadi kita ambil tanda sebentar. Kita ambil tanda maaf. Aduh, mana ini? Nah, ini. Berarti kita menggunakan ini ya. Kemudian reog Ponorogo yang sebelah sini tentu itu adalah budaya asli Indonesia ya. Reog Ponorogo sangat terkenal ya. Oke, tari dari yang sebelah sini ya, tari dari Bali ya, Bali. Ini tentu asli dari Indonesia juga ya. Ya, barongsai ya, ini adalah campuran atau pengaruh dari Cina Tiongkok ya. Jadi ini adalah pengaruh dari Cina. Oke, seperti itu ya, dari contoh yang sudah ada. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, ayo berlatih hubungkan dengan garisan tari identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Ya, silakan nanti yang punya buku dihubung-hubungkan ya. Cara menghubungkannya juga agak rumit seperti ini karena gambarnya terlalu kecil-kecil dan garis-garisnya nanti sangat rumit. Silakan saja dicoba dulu di rumah. Yuk, ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Iya, Indonesia negara maritim ataupun negara kepulauan. Tentu sangat banyak jenis transportasinya. Ada transportasi darat, ada transportasi
laut, ada transportasi udara. Ya. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antara pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar, sedangkan di pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu juga dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Yes, nanti dibaca terus ya moda transportasi kita ya. Nah, seperti ini kesibukan jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara yang ada di Indonesia. Ya, Bapak sudah menyiapkan 7 saja ya. Nanti silakan anak-anak menambahkan lagi sesuai dengan yang ada di buku masing-masing. Seperti 1, Provinsi Banten ya. Di Provinsi Banten kita mengenal Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Suta yang paling padat ya penerbangannya di antara seluruh bandara atau bandar udara ya. Kemudian ada Bali ya, dengan nama bandaranya Ngurah Rai. Bandara Internasional Ngurah Rai ini juga sangat padat karena terhubung juga dengan luar negeri ya, negara-negara yang ingin berwisata. Kemudian ada di Jawa Timur Bandara Juanda, di Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin, di Sumatera Utara ada Kuala Namu, di Yogyakarta ada Adi Sucipto, Halim Perdana Kusuma ada Jakarta. Nah, silakan nanti diteruskan ya, ditambahkan lagi. Peta jalur pelayaran ya, selain moda transportasi udara, kita juga sibuk dengan moda jalur laut ya, pelayaran. Ya, seperti terlihat di gambar, sangat sibuk sekali ya, karena kita sangat luas lautnya ya. Ya, ini contoh nama-nama pelabuhan yang ada di Indonesia. Contohnya Banten ada Pelabuhan Merak, ini tidak terlalu besar ya, hanya untuk penghubung antara jalur Selat Sunda ya, Jawa dan Sumatera. Sedangkan yang salah satu yang paling padat yaitu di Pelabuhan Tanjung Priok ya, Jakarta. Ini karena sangat sibuk ya untuk bentuk pengiriman ekspor impor ya. Kemudian di Jawa Timur juga ada Pelabuhan Tanjung Perak yang sangat sibuk. Di Jawa Barat ada Pelabuhan Cirebon. Di Sumatera Utara ada Pelabuhan Belawan. Inilah beberapa pelabuhan yang sangat padat. Silakan ditambahkan untuk yang dari daerah lain, masih banyak. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang terpisahkan dari NKRI.
Yuk, ayo mengamati, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak sudah coba buatkan lokasi atau cakupan pengamatan di sekitar sekolah. Kegiatan pengambilan keputusan bersama berupa pemilihan ketua kelas. Nah, di sini perlu keputusan bersama ya atau mufakat. Kemudian ada penentuan piket kelas, ada di situ kesepakatan antar siswa, pembagian tugas kerja bakti juga sama, perlu kebersamaan dan kerjasamanya. Kemudian pembagian kelompok belajar perlu juga ditetapkan siapa saja anggota-anggota kelompok belajarnya. Di lokasi atau cakupan rumah, contohnya keputusan bersama diambil saat pembagian tugas kebersihan rumah, misalnya membersihkan ruang tamu, membersihkan dapur, membersihkan halaman, membersihkan kamar dan sebagainya. Itu dibagi bersama dengan anggota keluarga. Kemudian penentuan tempat wisata keluarga, misalnya anggota keluarga berkumpul, kemudian berbincang-bincang, menentukan mau tempat wisatanya di mana, misalnya apakah di daerah pegunungan atau daerah pantai, tergantung kesepakatan keluarga, diambil keputusan bersama. Penentuan warna cat rumah ini salah satu contoh saja, bisa juga menjadi keputusan bersama. Penentuan kegiatan olahraga sekeluarga, misalnya mau melakukan olahraga di mana, tempatnya, kapan gitu ya, bisa menjadi keputusan bersama. Di masyarakat pada saat pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, pemilihan kepala desa, penentuan kegiatan kerja bakti lingkungan dan seterusnya, masih banyak. Kemudian di tingkat bangsa dan negara pada saat pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati, penyusunan undang-undang dan masih banyak lagi yang membutuhkan keputusan bersama ya. Baik, kira-kira seperti itu pembelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa melengkapi lagi di buku paketnya. Demikian penjelasan dari Bapak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa.